Waduh, dadakan nih. Materi belum siapa lagi. Bu, ibu ini enggak? Ya notus juga enggak? Iya. Kepala sekolah bikin apa dadakan tahu? Oh iya, iya. Mana belum nyiapin ini hasil evaluasi. Ini udah. Siapin dulu. Oke, ayo. Aduh, semoga kepala sekolahnya terlambat lagi. Udah, jadi udah kepala sekolah belajarnya biar semester depannya lebih baik. Nanti kita bicara lagi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Guru BK juga. Nah, di sini mohon maaf saya sebagai Kepala Sekolah memulai rapat dadakan kita karena ini sangat penting demi keberlangsungan sekolah juga. Melalui evaluasi pembelajaran seperti ini kita bisa memahami tingkatan apa yang kurang dari sekolah kita. Nah, dari pembahasan yang rapat kita pada pagi hari ini, semoga kita mendapatkan sebuah banyak pembelajaran bagi diri kita maupun juga terkhusus pimpinan seperti kepala sekolah, saya dan juga wakil-wakil beserta guru BK juga, agar kedepannya sekolah menjadi peningkatannya lebih baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya minta tolong kepada guru agama untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Bu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bu. Bu olahraga baru datang, habis aja Bu. Iya betul, tadi baru habis praktik dengan kelas B Pak, jadi baru lihat HP. Tapi aman ya? Iya aman Pak. Siswanya ya. Oke, langsung duduk. Oh ya baik Pak, terima kasih. Oke, jadi Ibu olahraga, matur olahraga baru datang. Bapak Ibu, tidak masalah, saya akan mengulang kembali yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Sini ada wakil kepala sekolah dan juga BK dan Bapak Ibu pengapu kelas-kelas dan juga wali kelas terutama yang hadir di sini dan mata pelajaran yang terkait. Kita langsung mulai aja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat sebuah pedoman evaluasi pembelajaran kurikulum yang sudah ada di periode lalu dan sudah kita buat dan kita rancang pakai kepala sekolah dan BK juga. Nah, di sini sebelumnya saya mau tahu dari satu persatu masing-masing guru apa keluh kesahnya dalam hal mendidik siswa, dalam hal tanda kutip selama selama satu semester ini, apa yang kurang dari Bapak Ibu sekalian. Bisa disampaikan kepada kami dan kita akan bahas bareng-bareng dalam mulai seperti apa. Oke, mungkin dari guru matematika dulu nih, Pak Rosid, silakan untuk disampaikan. Oke, selamat siang guru yang lain, kepala sekolah. Siap. Nah, jadi saya akan menyampaikan kesulitan ataupun perkembangan selama satu semester dalam mengajar ini. Jadi dari kesulitannya itu banyak anak-anak yang memikir kalau matematika itu sulit gitu. Jadi mereka itu kurang mendalami itu. Jadi mereka itu gampang menyerah gitu untuk melakukan pembelajaran yang lain. Jadi di sini ada perkembangannya. Jadi walaupun awalnya banyak yang kesulitan selama satu semester ini untuk memahami materi, tetapi dari riset yang telah saya teliti, nilai-nilai mereka itu melonjak naik gitu dibanding semester yang lalu. Oke, kalau dari saya itu aja. Terima kasih banyak Bapak. Saya langsung aja Bapak Ibu, kepada Ibu Agnes dipersilahkan untuk membahas selama satu semester. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, jadi evaluasi saya untuk mata pelajaran dalam bahasa Indonesia ini, mungkin ada beberapa murid itu kurang memahami untuk tata peletakan tanda baca seperti titik dan koma. Nah, harapan saya, mungkin kedepannya saya dapat cross check satu-satu dari murid tersebut untuk bagaimana mereka supaya dapat memahami dengan jelas tata penulisan tersebut. Kemudian mungkin sini saya akan membahas sedikit agak sensitif mengenai, kan saya ingin mengadakan tiap kelas itu membuat mading. Nah, saya meminta dari anggaran sekolah untuk menyediakan tiap kelas yang akan ditunjuk sebagai membuat mading itu diberi dana dari sekolah 50.000. Nah, jika ada dana yang kurang, mungkin kelas tersebut dapat iuran begitu untuk memenuhi bagaimana mading tersebut dapat dibuat semenarik mungkin dan bisa di-upload ke Instagram sekolah gitu. Oke, baik. Untuk kendala yang dialami pada mata pelajaran di IPS ini, mungkin anak-anak waktu untuk pelajaran IPS ini kurang, karena kan dalam IPS sendiri itu terdapat geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi. Jadi mungkin bisa ditambahkan jamnya lagi, baik itu sejarah itu sendiri, ekonomi itu sendiri, dan mungkin bisa ditambahkan mengenai guru-guru mata pelajaran tersebut sesuai dengan bidang minatnya, supaya anak-anak lebih bisa memahami setiap mata pelajarannya itu. Dan untuk pembelajaran yang telah dilakukan ini, anak-anak sudah cukup aktif untuk mengikuti pembelajaran IPS. Mereka sudah aktif untuk berdiskusi, terus menjawab bertanya itu mereka sudah aktif seperti itu. Baik Pak, mungkin dari saya, dari mata pelajaran PJOK itu ada beberapa kendala ya. Antara lain itu ada keterbatasan sarana dan prasarana olahraga.
dan juga ada keterbatasan waktu pelaksanaan praktik, sehingga belum banyak dan juga tidak semua materi itu tersampaikan secara maksimal. Jadi bisa dikatakan belum maksimal lah, karena kekurangan yang ada di sekolah kita ini. Jadi selain itu juga perbedaan fisik dan minat para siswa di sekolah ini juga berbeda-beda ya, jadi mempengaruhi keaktifan dan juga pembelajaran untuk mendalami materi terkait dengan olahraga ini, Pak. Begitu dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah menyampaikan keluh kesahnya. Tadi dari Bapak Bidang Akademik sudah dicatat ya Pak ya, sudah dicatat dan akan dievaluasi kembali. Dan nanti kita akan menyusunnya menjadi sebuah pedoman. Pedomannya seperti ini, kita akan susun pembahasannya supaya kita mengerti apa. Ini itu saja, langsung kita ke guru BK, adakah keluh kesahnya murid-murid bagaimana penanganannya selama ini? Oke, kalau mungkin dari saya sebagai guru BK, yang pertama mungkin kendala kami adalah masih adanya stigma negatif tentang layanan BK, yang kita tahu bahwa kalau ada anak yang bermasalah, misalnya ada problem di rumah dan sebagainya, masih banyak sekali orang tua itu yang merasa kayak terlalu mental health-nya yang berlebihan. Padahal sebenarnya BK ini adalah konseling untuk menyalurkan aspirasi dan juga perasaan anak-anak kepada guru dan juga kepada orang tua. Terus juga mungkin keterbatasan waktu, karena yang kita tahu BK itu bukan mata pelajaran yang utama, tapi hanya sebagai sampingan. Mungkin karena rasio mahasiswanya yang besar dan juga waktu pembelajaran yang kecil, jadi kecil kemungkinan dan juga sedikit yang bisa kami lakukan untuk menyalurkan aspirasi dan juga perasaan anak-anak. Mungkin dari kami BK itu. Baik, terima kasih Bu Bika. Mungkin laporan ini terakhir terkait keuangan dulu dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Keuangan Infrastruktur sendiri mau disampaikan supaya lebih jelas Bapak Ibu sudah sampai mana data-data kita mengenai infrastruktur dan keuangan. Silakan Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Pada kesempatan ini saya sebagai Wakil Kepala Sekolah dari Keuangan dan Infrastruktur ingin menyampaikan sedikit mengenai beberapa keluhan kondisi yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Berdasarkan pemantauan kami, keterbatasan anggaran sekolah cukup berdampak pada penyediaan fasilitas pendukung pada pembelajaran. Dan kemudian kondisi ini tentu mempengaruhi efektivitas dalam proses belajar siswa dan mengakibatkan kami belum bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan pembelajaran secara optimal. Saya berharap adanya koordinasi yang lebih baik antara pihak yang terkait, penuh dukungan daripada semua pihak agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan proses pembelajaran mampu berjalan dengan baik. Untuk tadi yang guru bahasa Indonesia dengan mading dengan anggaran 50.000, mungkin itu bisa kita susun, bisa kita tinjau. Di sini termasuk dalam metode pembelajaran berbasis proyek, itu memang tujuan pembelajaran kita pada semester ini. Lalu untuk waktu pembelajaran bisa kita tinjau ulang karena adanya keterbatasan guru pada sekolah kita. Untuk penambahan guru pada bidang minat bisa kita bicarakan karena anggaran pada sekolah kita cukup terbatas. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya sudah mau hadir menyempatkan waktu. Jadi saya mau nanti kita mau sekolah kita semakin ada keluh kesah, ada istilahnya problem, tolong sampaikan. Jadi tidak usah lewat dua pintu, bisa langsung kepada saya selaku kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah dan yang lain yang berkaitan tentang urusan anak-anak. Stigma-stigma yang negatif-negatif ini tolong dibantu untuk dihapuskan. Dan kita berharap selalu ada peningkatan. Dan ini penyusunan terkait pedoman pengajarannya, Bapak Ibu bisa lihat seperti ini pedomannya. Tahun-tahun lalu ini sudah ada daftar isinya yang akan kita buat untuk semester ke depannya. Sekian rapat hari ini. Terima kasih sudah meluangkan. Saya meminta tolong lagi sekali lagi untuk guru agama dapat memimpin kita di dalam grup. Ya, Bapak Ibu, rapat kita telah selesai. Yang ada mau melanjutkan aktivitas untuk mengajar kembali dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 1, teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen. Di sini kami telah buat mengenai video evaluasi pembelajaran mengenai materi kurikulum. Jadi di dalamnya sudah ada pembahasannya. Nah, kesimpulan yang kami ambil adalah bagaimana setiap dari Bapak Ibu guru bisa mengerti rancangan yang dibuat, kurikulum apa yang dibahas, kelemahan dan juga apapun yang akan disampaikan lewat pimpinan-pimpinan itu. Nah, dimohon juga lewat video yang kita sampaikan kepada teman-teman dan juga Bapak dosen bisa memberikan arti dan juga memberikan pembelajaran bagi kita semua terkait materi manajemen kurikulum ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.